Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan Proktor, di sini saya coba untuk mewakili teman-teman HD guna berbagi tentang bagaimana pemanfaatan laman ANBK mulai dari login sampai dengan pengaturan sesi. Nah, di sini kita coba mulai dari loginnya. Login nanti yang digunakan itu yaitu yang kode yang pernah diberikan oleh tim HD masing-masing, tiap-tiap rayon yang telah dibagikan ke lembaga masing-masing. Yaitu 05 itu adalah kode dari provinsi, kemudian 13 itu adalah kode dari Jombang. Sedangkan 0553 4 digit belakangnya itu adalah kode dari satuan pendidikan masing-masing. Nah, kemudian untuk password itu sudah direset kemarin. Password itu sudah diganti dari password aslinya. Jika mungkin teman-teman lupa mengenai passwordnya, nanti bisa bertanya kepada tim HD masing-masing rayon. Nah, kemudian setelah dimasukkan passwordnya, nanti teman-teman tinggal memasukkan kode verifikasi. Di sini adalah REJB, itu dimasukkan ke sini ya. Ini kita masukkan. Kemudian setelah itu silahkan klik tombol masuk. Nah, seperti ada tampilan awal dari laman NBK, yaitu segala macam pengumuman itu berada di sini. Jadi teman-teman diharapkan itu semua selalu sesering mungkin untuk mengontrol pengumuman-pengumuman yang ada di web NBK. Yaitu ini terakhir pengumuman itu yaitu tanggal 1 bulan 9. Itu ternyata ada sebuah pengumuman untuk persiapan gladi bersih. Dan di sini nanti teman-teman itu diharapkan untuk melakukan persiapan baik poin 1 sampai dengan 6 yang mempunyai batas akhir sampai dengan Rabu 3 September 2025 pukul 23 lebih 59 menit WIB. Nanti teman-teman bisa langsung login saja dan melihat pengumumannya sendiri. Nah, kemudian di sini yang perlu disiapkan apa saja? Yaitu pertama, teman-teman diharapkan melakukan update yaitu mengenai data sekolah. Data sekolah. Di sini yang pertama ada identitas, tip teknis dan juga infrastruktur. Pertama kita bahas dulu tentang identitas. Di identitas itu jelas jenjangnya. Itu ada pilihan SD dan MI, itu sudah jelas. Kemudian provinsi itu Provinsi Jawa Timur dengan kode 05. Kemudian kota atau kabupaten dengan kode 13. Kemudian kode sekolah panjenengan semua. Kemudian status sekolah negeri atau swasta di sini. NPSN cek lagi. Ini jadi seandainya ada kesalahan bisa menghubungi tim HD masing-masing. Tapi sekiranya tidak akan ada kesalahan. Kemudian yang paling penting itu panjenengan semua menentukan status pelaksanaan, yaitu mandiri atau menumpang. Jika panjenengan mandiri, silahkan dicentang mandiri. Jangan kalau menumpang, silahkan diklik pada menumpang. Kemudian mode pelaksananya ada dua, mode online atau semi online. Jika teman-teman melaksanakan di sekolah itu menggunakan mode online, ini diklik di mode online. Sedangkan kalau semi, diklik di sebelahnya yaitu semi online. Nah, kemudian untuk yang kedua, segera juga teman-teman mengisi sebelum dipindah ke tab selanjutnya, teman-teman juga harus klik simpan agar perubahan yang telah dilakukan itu selalu tersimpan. Coba. Nah, kemudian kita pindah ke tab selanjutnya yaitu tim teknis. Nah, di tim teknis ini teman-teman segera mengupdate data apabila terjadi beberapa data yang tidak sama. Di antara misalnya adalah ada kepala sekolah baru, di sini penanggung jawabnya segera diubah, yaitu kepala sekolah baru. Kemudian jika ada NIP dimasukkan, nomor telepon penanggung jawab yaitu kepala sekolah. Kemudian
nama proktor. Nah, ini. Kemudian email proktor, kemudian nomor HP proktor, nama teknisi, email teknisi, dan HP teknisi. Ini semua segera diupdate sesuai dengan kondisi yang baru. Setelah itu, klik simpan. Kemudian selanjutnya kita pindah ke tab infrastruktur. Nah, di infrastruktur sini ada beberapa yang perlu diisi, ya. Di antaranya adalah jumlah komputer proktor. Nah, ini adalah komputer yang digunakan sebagai proktor di lembaga panjenengan. Jumlahnya berapa? Silahkan diisi di sini. Satu. Kemudian jumlah pemilik lab komputer. Lab komputer. Lab komputer yang dimaksud di sini bukan bukan apakah sekolah panjenengan itu mempunyai lab khusus untuk komputer atau tidak. Yang penting di sini adalah terdapat sebuah ruang yang bisa digunakan untuk digunakan untuk melaksanakan ANBK. Jika ada ruang di situ berarti panjenengan bisa menyebutkan satu lab. Ya, seperti itu. Jika nanti panjenengan mau menggunakan dua lab juga bisa. Ya. Jika ada dua ruang. Tergantung kepemilikan. Tapi bisanya rata-rata satu. Kemudian jumlah klien di sini terbagi menjadi dua, ya. Ada klien milik dan juga yang bukan milik. Yang jumlah klien milik adalah jumlah semua laptop ataupun Chromebook yang ada di sekolah yang biasa digunakan untuk ANBK, yaitu biasa digunakan untuk siswa. Ya, di sini. Seandainya panjenengan semua adalah tidak mempunyai laptop atau Chromebook, kemudian panjenengan pinjam, di sini panjenengan bisa mengisikan di sini. Misalnya panjenengan pinjam Chromebook ke SD sebelah sebanyak 15. Nah, sini diisikan 15. Ya. Kemudian di sini ada jumlah switch hub, jumlah akses point, kemudian sumber daya listrik diisikan sesuai dengan yang ada. Kemudian dayanya berapa? Kemudian di sini ada penyedianya yaitu apa, Telkomspedia atau apa. Kemudian di sini bandwidth upload dan bandwidth download. Panjenengan bisa mengeceknya dengan mungkin speed test atau apa. Kemudian bisa diisikan di sini. Setelah semua terisi, langsung klik simpan agar perubahan yang terjadi itu tersimpan dengan baik. Oke. Nah, ini semua sudah diisi. Kemudian coba beranjak ke surat keterangan. Nah, di surat keterangan ini kita coba cetak dulu, klik cetak. Di sini terdapat datanya. Kemudian setelah itu, jika data sudah benar, panjenengan coba cetak. Ya, kemudian dimintakan tanda tangan penanggung jawab, kemudian distempel. Setelah sudah, di-scan ulang. Saya scan ulang, kemudian di sini ada menu upload. Nah, diklik upload, kemudian pilih browser, cari di mana tempat panjenengan menyimpan scan tadi. Bisa berupa JPEG ataupun PNG. Kemudian setelah ketemu, klik upload. Nah, nanti akan tersimpan. Untuk mengeceknya, bisa melihat di sini yaitu lihat gambar. Coba klik lihat gambar. Nah, nanti akan muncul di sini hasil upload panjenengan tadi. Pak Andi masuk ya. Mohon izin masuk Pak Andi untuk data Ya, nggak apa-apa. sekolah. Data sekolah yang Monggo. di infrastruktur mungkin tadi belum dijelaskan atau diberikan penekanan bahwa untuk pengisian ini itu harus sesuai dengan kondisi di sekolah. Maksudnya seperti ini, contoh di sekolah itu hanya punya 4, ya, jangan sampai ditulis 8. Ya. Jadi sesuai dengan kondisi sekolah, maksudnya perangkat yang dimiliki sekolah. Itu yang pertama untuk klien. Yang kedua, penulisan proktor. Kadang ini ada kasus terbalik. Jumlah komputer proktornya diisi 15, jumlah kliennya diisi 1. Nah, ini artinya pemahamannya salah.
Oke, jadi yang betul itu adalah untuk komputer proktor itu komputer yang dipegang oleh guru. Jadi pasti hanya satu jika itu satu ruang, oke, karena satu ruang dipegang oleh satu proktor. Nah, kemudian untuk lab, kalau proktornya satu berarti labnya satu. Nah, baru yang banyak tadi yang 15 itu adalah komputer klien. Maksud komputer klien atau jumlah klien itu adalah jumlah laptop atau Chromebook yang digunakan oleh siswa. Seperti itu nggih. Jadi, eee, semoga tidak pemahamannya tidak terbalik karena ini juga, sering atau ada kejadian, pengisiannya terbalik. Jadi komputer proktornya 15, komputer klien satu. Nah, ini pengaruhnya nanti ketika, saat pengaturan sesi juga. Nah, itu, untuk yang, terkait pengisian komputer proktor dan klien. Nah, selanjutnya untuk bandwidth upload dan download, ini juga, perlu dites speed dulu dengan biasanya menggunakan, speed test. Nggih, di sini dengan syarat, eee, perangkat yang terhubung itu kalau ingin murni, yaitu perangkat yang terhubung adalah perangkat yang, dipakai saat ini yang untuk ngetes. Perangkat-perangkat lain diputuskan dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kita tunggu sampai hasil upload dan download-nya selesai. Jadi ini digunakan untuk pedoman pengisian, nggih. Jadi pengisiannya tidak ngawur atau berdasarkan cerita dari, teman atau guru lain, tapi kita tes sendiri sehingga real apa yang diisikan. Nah, kalau seperti ini download itu berarti kalau di situ bahasanya adalah bisa jadi kalimatnya unduh, kalau upload itu unggah. Nah, seperti itu. Nanti diisikan di web ANBK bagian yang paling bawah tadi. Jadi, nah di sini. Nah, kebetulan ini kalimatnya sama yaitu upload dan download, nggih. Kadang ada tulisannya yang upload itu berganti dengan nama unggah dan download-nya berganti nama menjadi unduh, seperti itu. Itu tambahan untuk, di jendela infrastruktur Pak Andi, monggo dilanjut. Oke, terima kasih Pak Janji. Ya, tadi seperti itu ya. Jadi cara pengetesan dari apa namanya kecepatan internet yaitu bisa menggunakan speed test. Dan kalau bisa itu diulang beberapa kali ya. Diambil yang sering muncul. Ya. Kita kembali ke biodata siswa. Di sini adalah tampilan biodata siswa. Nah, seandainya mungkin teman-teman belum tarik, ya, ini tampilannya adalah kosong, ya, tidak ada nama, apa, username, nama, jenjang dan seterusnya. Semua adalah kosong. Nah, untuk memunculkannya, yaitu di sini diklik ambil dari bio AN, kemudian klik ja, seperti itu, ya. Nah, klik ja. Nah, sudah proses selesai, oke. Nah, kemudian data semua akan muncul di laman biodata siswa. Terus kemudian selanjutnya kita masuk ke foto peserta. Nah, untuk pengisian foto peserta ini, teman-teman semua coba siapkan foto data peserta dengan ukuran mungkin di bawah 1 MB. Kemudian foto-foto tersebut diberi nama sesuai dengan nopes peserta. Misalnya si Yudi dengan nomor peserta sekian, ya, diberi nama seperti itu. Semua di rename sampai habis. Setelah itu panjenengan select semua atau kontrol A, ya. Kemudian
panjenengan klik kanan kemudian add turar, ya. Jadi hanya fotonya saja yang dibuat dalam bentuk RAR, bukan di RAR dari dalam foldernya. Jadi posisinya berada di foto, kemudian klik A, Ctrl A, setelah itu klik kanan sekali lagi, kemudian add to RAR, ya seperti itu. Setelah itu kemudian klik di sini ada menu upload. Nah, kemudian dicari tempat fotonya, folder fotonya apa namanya dalam bentuk RAR tadi, kemudian dipilih, setelah itu klik upload, ya. Itu untuk upload secara bersamaan. Kemudian setelah itu kita masuk ke asesmen nasional. Di sini ada penjelasan, ini masih kosong, tidak ada penjelasan. Kemudian fakta integritas. Nah, fakta integritas ini kita mengisikan beberapa data, yaitu tentang penanggung jawab, kemudian proktor, teknisi, dan pengawas. Bagaimana cara mengisinya? Yaitu diklik pada tombol tambah. Kita klik, kemudian kita mengisikan NIP jika ada NIP-nya, kemudian isi nama. Nah, kemudian kita pilih orang tersebut bertugas sebagai apa. Misal kalau sebagai kepala sekolah misalnya, kita klik kepala penanggung jawab. Ya, jadi kalau kepala sekolah di sini adalah penanggung jawab. Kita klik simpan. Oke. Nah, di sini akan muncul di sini yaitu tugas sekolah dan lain sebagainya. Dan di sini gambarnya masih kosong. Nah, nanti kita isi dengan cara klik fakta integritas, kemudian klik cetak fakta integritas. Nah, ini kemudian kita cetak, kemudian kita mintakan tanda tangan, setelah itu scan lagi, kemudian kita masuk lagi ke fakta integritas, kita pilih upload fakta integritas, kita pilih klik. Nah, kemudian kita cari, kemudian pilih, kemudian upload. Begitu pula dengan yang lainnya. Nah, ini apabila gambar kita sudah upload tadi akan muncul di sini. Dan gambar juga di sini ada tanda centangnya, ya. Di sini. Kemudian kita coba cek lagi. Misalnya kita tambah lagi. Kita tambah, kita isi NIP-nya. Kemudian kita coba pilih tugas sebagai pengawas misalnya. Nah, ketika kita memilih tugas sebagai pengawas, nanti akan muncul di sini jenjang apa dan asal sekolah. Kita pilih jenjangnya, ini ada jenjang SDMI, kemudian asal sekolahnya dari mana pengawas tersebut. Kita klik, kemudian kita cari nama sekolah. Jika sudah kita pilih, kemudian klik simpan. Nah, langkah seterusnya, langkah berikutnya, yaitu sama seperti tadi, kita cetak fakta integritas. Kemudian kita scan tanda tangan ya, kemudian scan, kemudian kita upload ulang. Kemudian ya di sini kita upload ulang, kemudian nanti juga akan muncul di gambarnya ini, ya. Seperti itulah untuk pengisian fakta integritas. Jadi ada 4 yang perlu segera kita isikan, yaitu diantaranya adalah penanggung jawab, kemudian proktor, teknisi, dan juga pengawas. Ya, seperti itu. Oke. Dari sini kita lanjut ke komputer proktor. Nah, di sini komputer proktor, ya.
ada beberapa yang perlu kita isi. Kita klik tambah dulu, klik tambah. Nah, di sini kita sesuaikan jumlah klien, yaitu sesuai dengan pada data sekolah yang telah kita isi tadi, ya. Kita isi tadi seperti itu. Kemudian digunakan di ruang mana? Misalnya di sini kita isikan ruang satu, yaitu ruang laboratorium misalnya. Oke, kemudian klik kita simpan. Nah, seperti ini cara pengisiannya. Mungkin ada teman-teman dari tim HD lain, tim HD, monggo ingin menambahkan tentang mengenai eh, data komputer Proctor. Mohon izin Kang Andi, Monggo Kang Indra. untuk data komputer Proctor ini kita gunakan ID Proctor untuk masuk ke aplikasi Proctor Browser. Kemudian passwordnya kita gunakan saat pelaksanaan AN. Jadi nanti user dan passwordnya kita ambil dari komputer Proctor ini. Mungkin itu tambahnya Kang Andi. Oh, terima kasih Kang Indra. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambah? Oh, nggih, tambahan Pak Andi, Oke, mohon monggo. izin. Jadi kalau yang tertulis di sini itu kalau secara teknis nggih, aturan teknis yang disebutkan di apa peraturan nomor berapa saya lupa itu bahwa aturannya dalam satu proktor itu paling banyak eh, memegang 15 klien. Jadi alangkah baiknya kalau satu proktor itu meskipun laptopnya lebih dari 15, di sini tetap diisi 15 karena secara aturan teknisnya itu paling banyak klien dalam satu ruang yang didampingi oleh satu proktor adalah 15 klien, Pak Andi. Seperti itu. Y. Artinya satu ruang adalah 15 klien. Klien. Terus G simpan. Terus untuk yang tadi di fakta integritas itu untuk yang penanggung jawab karena beliau statusnya sebagai kepala sekolah maka tanda tangannya adalah berstempel, berstempel. Jangan lupa distempel karena kadang eh, ada beberapa proktor yang bingung dan rancu apakah ini perlu stempel atau tidak. Jadi menurut aturan karena penanggung jawab adalah seorang kepala sekolah maka selain tanda tangan juga berstempel lembaga yaitu SD masing-masing. Itu untuk tambahannya Pak Andi. Dan untuk kepengawasan artinya di sini pengawas ini masih penanggung jawab proktor ya. Nanti ada tugas selain penanggung jawab proktor juga ada tim teknis juga ada pengawas. Nah, ketika gladi bersih yang ditulis pengawas itu adalah nama guru di SD sendiri. Misalkan ini dari SD Kebuan maka karena belum pengawasan silang maka yang ditulis di fakta integrasinya adalah guru dari Kebuan sendiri. Nah, tapi saat pelaksanaan karena kepengawasan silang itu nanti di bagian pengawas bisa diedit. Nah, seperti ini contoh, itu dirubah eh, nama pegawainya dan juga nama SD-nya. Jadi bedanya saat gladi bersih dan saat pelaksanaan. Jadi waktu gladi bersih nama pengawasnya dari guru lembaga tersebut, sedangkan saat pelaksanaan itu bisa diedit dengan klik pensil, dirubah nama guru sebagai pengawas dari data pengawas silang yang sudah disepakati bersama K3S, kemudian juga dirubah dari nama lembaganya. Terus diklik simpan. Monggo Pak Farid ada tambahan. Oke, terima kasih. Monggo Pak Farid. Oke. Langsung on. Untuk pengawas silang itu di
tiap kecamatan beda-beda. Ada yang sejak gladi itu sudah silang, ada yang silangnya saat pelaksanaan. Jadi memang kebijakan tiap kecamatan beda. Jadi ada yang sejak gladi itu sudah silang. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu artinya sejak gladi itu nama pengawas dan lembaganya dari lembaga lain. Nah, itu tergantung kesepakatan, nggih. Karena sebetulnya yang wajib untuk silang itu saat pelaksanaan. Tapi ketika dilaksanakan gladi sudah silang, ya monggo. Karena ini juga ada hubungannya dengan pendanaan juga, nggih. Eh, Artinya saat gladi itu tidak wajib silang, saat pelaksanaan wajib silang. Nah, ini ada hubungannya dengan setting di fakta integritas bagian pengawas. Nonton. Itu dari saya, monggo kembali ke Pak Andi. Oke, terima kasih juga untuk Pak Farid atas usulnya juga Pak Janji tadi. Dan juga biasanya tadi mumpung teringat untuk fakta integritas dari kepala sekolah ini kebanyakan untuk teman-teman itu bertanya itu berstempel dan juga bermaterai apa tidak, ya biasanya seperti itu. Ini bagaimana, apakah cukup stempel saja ataukah tambah materai, bagaimana teman-teman? Izin menambahkan Pak Andi, Ya monggo Kang Bowo. untuk fakta integritas ini selama di hasil printout tidak ada keterangan materai, mungkin kita samakan hanya tanda tangan dan khusus yang penanggung jawab kepala sekolah nanti dikasih stempel sebelah kirinya gitu. Oke, terima kasih Pak Bowo atas masukannya. Ya tadi kesimpulannya mengenai di fakta integritas yaitu mengenai satu, mengenai pengawas itu disesuaikan dengan keadaan di kecamatan masing-masing. Jika dalam gladi itu menggunakan pengawas silang, berarti langsung memasukkan dari pengawas SD lain yang ditugaskan di SD Panjenengan. Sedangkan kalau mungkin dalam masa gladi ini masih menggunakan pengawas sendiri, berarti yang dimasukkan adalah nama pengawas dari SD sendiri. Kemudian untuk fakta integritas yaitu tadi yang untuk tantangan penanggung jawab yaitu hanya cukup di stempel saja, tidak perlu menggunakan materai. Jadi cuma tanda tangan dan stempel lembaga saja. Seperti itu, oke. Untuk fakta integritas kita kembali lagi ke komputer proktor tadi. Ya. Tadi terima kasih Pak Janji juga telah menambahkan yaitu jumlah maksimal dari klien itu adalah 15. Kan dalam pelaksanaannya setiap sesi itu adalah maksimal dilaksanakan dengan menggunakan 15 klien. Ya. Pokoknya yang terpenting adalah jumlah klien itu seharusnya lebih banyak daripada jumlah peserta setiap sesinya. Misal peserta setiap sesinya itu berjumlah 5, maka jumlah kliennya kalau bisa itu lebih dari 5 atau pas 5. Tidak boleh kalau pesertanya itu 5 sedangkan jumlah kliennya 4, itu tidak boleh, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke pengaturan sesi. Nah, mungkin teman-teman di sini segera untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan yang ada di sekolah yang berkepentingan dengan ANBK tersebut, yaitu kapan pelaksanaan ANBK-nya. Nah, sebelum panjenengan memetakan peserta untuk menentukan gelombangnya, alangkah baiknya untuk teman-teman itu melihat di info mapping ini. Nah, kan di info mapping ini akan tertulis yaitu tentang biasanya kalau sudah penuh itu di sini terisinya sampai penuh, ya, kemudian panjang tidak bisa memilih lagi. Kemudian yang ada yang belum terisi di dalam diagram tersebut akan berwarna biru. Nah, di situ panjang bisa menentukan gelombang tersebut untuk memetakan
anak didiknya untuk melakukan ANBK di gelombang tersebut, ya seperti itu. Jadi ini mungkin masih ada kebelum siapan server ya, sehingga tampilannya hanya seperti itu. Seharusnya ada diagramnya. Nah, kemudian setelah panjenengan menentukan gelombangnya berdasarkan info mapping tadi, panjenengan silahkan memilih untuk misalnya siswa si Arjuna ini ditentukan di gelombang berapa, gelombang 1 atau berapa, kemudian ditentukan di sesi pada hari ke 1 atau 2, kemudian di sini panjenengan bisa masukkan di sini, pilih. Nah, kemudian seandainya sudah langsung kita tentukan dulu, atau mungkin bisa dicentang bareng-bareng, bisa juga ya. Coba centang beberapa, Kang Indra. 1, 2, 3 coba. Ataupun acak boleh. Kemudian sudah, klik edit. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan secara langsung, secara bersama-sama beberapa siswa untuk gelombangnya, kemudian sesi harinya secara sekaligus ya, kemudian klik simpan. Nah, ini untuk cara cepatnya. Kalau ingin cara lambat seperti tadi, dipilih satu-satu ya. Nah, centangi, kemudian edit, pilih gelombangnya, kemudian sesi hari keberapa, nah, kemudian klik simpan. Nah, seperti itu. Untuk pengecekannya ya, untuk mengeceknya teman-teman bisa klik di rekap ya. Di sini ada rekap di tadi Kang, coba di pengaturan sesi, di situ ada menu rekap, kita coba klik, kita coba lihat rekapnya. Nah, seperti ini ya. Ini kita lihat jumlah siswa yang telah termapping ya, seperti ini ya. Ini teman-teman juga bisa mendownloadnya. Tadi ada menu download di situ. Ini cetak PDF juga bisa, ataupun mendownload dalam bentuk Excel. Nah, kemudian kita sebelum saya lanjut ke menu yang lainnya, mungkin teman-teman tim HD ingin menambahkan, monggo. Pas. Nggih, menambahkan sedikit, Oke, monggo Pak. Kang Indra. Sebelum beralih ke menu yang lain, ini dicentang semua kemudian disimpan. Biasanya tidak dicentang dan disimpan nanti. Seperti itu Kang Andi, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Indra. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau tidak ada, kita lanjut ke cek kelengkapan data. Nah, cek kelengkapan data di sini panjenengan bisa memastikan bahwa semua siswa itu statusnya sudah tercentang hijau. Nah, kalau tidak tercentang hijau berarti siswa tersebut sudah dipetakan pada setiap gelombang dan sesinya. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke kartu login. Kita klik kartu login. Nah, di sini kita bisa mencetak ya kartu yang digunakan untuk siswa login. Ya, biasanya kita cetak 2 ya. 1 di meja ataupun 1 di bawah, ataupun bisa 1 saja yaitu di meja. Ya, seperti itu. Ini berisi data-data siswa, yaitu nama siswa, kemudian NISN,
kemudian tempat tanggal lahir, kemudian username dan password. Nah, di sinilah teman-teman ya, username yang dimasukkan berasal dari sini ya. Ini username yang dimasukkan pada saat siswa nanti akan masuk ke komputer klien. Kemudian ini adalah passwordnya. Nah, biasanya yang sering terjadi itu anak-anak sering lupa untuk menambahkan tanda bintangnya. Ya, jadi tanda bintang di sini juga dimasukkan di password ya pada saat ingin login seperti itu ya. Di sini juga terdapat tanggal pelaksanaannya ya. Tanggal pelaksanaannya, mata pelajaran apa, waktunya sudah ditentukan di sini. Ya, itu mengenai cetak kartu login. Teman-teman dari tim HD ada yang ingin menambah tentang cetak kartu login? Betul? Oke. Lanjut kita masuk ke cetak daftar hadir. Kita klik cetak daftar hadir. Mohon izin Kang Andi. Oke, monggo Kang Indra. Untuk tanggalnya itu masih kurang sesuai, jadi nanti menyesuaikan. Ini kan 28 bulan 10 2024. Iya, terima kasih Kang Indra. Ya, ini masih Oke. data lama gitu teman-teman ya. Di situ tanggalnya masih berbunyi bulan 10 tahun 2024. Sedangkan nanti pelaksanaan gladi bersih itu sudah dilakukan pada minggu depan mulai tanggal 8 ya, gitu. Mungkin yang atas ini ya mungkin masih kurang sesuai ya. Nah, jadi menyesuaikan dengan waktu pelaksanaannya saja. Ya. Tuh. Ada tambahan lain? Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ke cetak daftar hadir. Nah, ini kita langsung pilih ke mata pelajaran apa yang ingin dicetak, kemudian tampilkan. Nah, ini bisa kita cetak terlebih dahulu ya, masing-masing nanti kita cetak. Kemudian pada saat pelaksanaan dimintakan tanda tangan anak-anak. Kemudian di sini diisi juga peserta yang seharusnya hadir, tidak hadir, dan jumlah peserta yang hadir. Kemudian dimintakan tanda tangan proktor, kemudian pengawas. Setelah itu di scan ya. Jadi untuk kartu login kemudian daftar hadir itu perlu disiapkan sebelum pelaksanaan gladi bersih ataupun ANBK utama. Itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar saat pelaksanaan panjenengan tidak bingung untuk menyiapkan printer di dalam ruangan ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Oke, kosong. Oke Pak Andi. Untuk kartu login dan cetak daftar hadir nanti menunggu menu gladi untuk pelaksanaan gladi nggih. Jadi bukan di menu asesmen nasional. Nanti ada menu gladi, jadi kita cetaknya dari menu gladi. Oke, Pak Andi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra ya. Ya teman-teman, biasanya itu di saat pelaksanaan gladi maupun kemarin yang pertama kemarin simulasi itu biasanya di web ANBK disediakan sebuah tambahan menu, yaitu biasanya menu gladi berada di bawah situ ya, di bawah ya ada menu gladi ataupun menu kemarin adalah simulasi berada di bawah ya, seperti itu. Terima kasih Kang Indra. Kemudian setelah pelaksanaan ANBK ya,
mungkin teman-teman langsung yang dilaksanakan yaitu unggah daftar hadir. Nah, di sini yaitu ditentukan sesi keberapa pada saat itu, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian klik upload. Nah, di situ. Seandainya lebih dari satu halaman, ya, panjenengan juga menguploadnya lebih dari satu halaman. Ya, dipilih, setelah dipilih kemudian upload. Ya, seperti itu. Dan juga seandainya terjadi oh ya, bisa kita cek dulu ya, kita cek di sini nanti apakah daftar hadir kita sudah terupload, yaitu bisa diklik pada pilih gambar di sini. Nah, seandainya mungkin gambarnya kurang jelas atau bagaimana, gambar juga bisa dihapus untuk diupload ulang. Nah, seperti itu untuk upload daftar hadir. Kemudian untuk berita acara. Untuk berita acara juga ini perlu sebelum melaksanakan menguploadnya. Di sini kita perlu untuk mengisi. Bagaimana caranya? Yaitu kita klik isi berita acara. Kita pilih berita acara, kemudian isi berita acara. Nah, di sini ya kita klik siapa penanggung jawabnya, kemudian proktor uang siapa, kemudian pengawasnya siapa yang tadi setelah kita masukkan ya. Kemudian jumlah username yang tidak mengerjakan ada berapa, kemudian kita bisa mencari di sini siapa yang tidak mengerjakan, misalnya si Mesya atau siapa, kita centang lebih dahulu, bisa centang Mesya, coba kita centang dulu, centang, kemudian kita berikan alasannya apa dia tidak masuk. Setelah sudah itu kita klik simpan ya, seperti itu. Nah ya, seperti itu ya. Kemudian setelah itu nah oke. Nah ini jadi peserta yang tidak mengerjakan nanti akan masuk di sini nomornya. Nah, kemudian di sini ada catatan khusus ya yang bisa kita masukkan di sini. Jika terdapat catatan khusus, kita masukkan, kita ketik di sini. Kemudian klik simpan. Oke. Nah, nanti karena tidak bisa disimpan karena tadi pengawasnya kita memang belum mengisi ya. Nah, kalau sudah diisi nanti bisa. Oke, bisa ditutup Kang Indra. Nah, itu dilakukan setiap hari ya. Seperti ini. Untuk pengisian berita acara. Mungkin ada lagi sebelum kita masuk ke yang lainnya. Ada yang ingin menambahkan teman-teman mungkin mengenai pengisian berita acara? Ya, tadi ya. Jadi setelah kita isi, kemudian kita hendak mencetak berita acara ya. Kita cetak, kemudian kita mintakan tanda tangan ya. Mintakan tanda tangan. Setelah itu kita scan, kemudian kita unggah berita acara. Ya, hampir sama dengan unggah daftar hadir tadi, yaitu setelah dicetak kemudian diunggah. Seperti itu. Monggo Kang Purna, silakan masuk. Cukup difoto saja Pak Andi, tidak perlu di scan, difoto saja karena uploadnya JPG. Oke, terima kasih Kang Purna ya. Selain kita men-scan, itu juga bisa kita foto ya, mungkin lebih cepat hasilnya, dan juga bisa langsung dikirim lewat WA, kemudian kita terima di WA web seperti itu Kang Purna ya. Karena kalau lewat web lewat WhatsApp biasanya langsung terkompres secara otomatis jadi kecil, jadi kita mengunggahnya lebih mudah ya. Terima kasih Kang Purna. Jadi kita bisa langsung memoto teman-teman ya, karena beberapa pengisian itu memang
hanya dibutuhkan dalam bentuk format PNG atau JPEG, ya seperti itu. Mungkin ada tambah lagi, teman-teman, monggo. Oke, kosong ya. Oke, lanjut. Kita langsung ke masuk laporan kasus soal. Oke. Nah, laporan kasus soal di sini ya, yaitu diperuntukkan apabila terdapat permasalahan mengenai soal-soalnya. Di sini kita pilih siswa misalnya, kemudian mata pelajarannya apa kita pilih, kemudian nomor soal yang bermasalah itu nomor yang mana. Nah, kemudian kita pilih permasalahan tersebut ada apa. Mungkin audionya tidak sesuai dengan soal atau bagaimana, kemudian klik simpan. Nah, itu jika terjadi tentang kesalahan ataupun permasalahan dari soal, ya seperti itu. Kemudian untuk aktivasi siswa peserta cadangan. Nah, ini diperuntukkan hanya untuk lembaga yang mempunyai siswa lebih dari 30, ya. Lebih dari 30. Ya. Apabila siswa tersebut misalnya tidak masuk atau bagaimana, kita bisa mengaktifkan peserta cadangan, yaitu karena setiap lembaga sebetulnya diberi jatah 5 peserta cadangan apabila siswanya itu lebih dari 35. Misalnya siswanya 33, itu berarti nanti akan mendapatkan peserta cadangan sebanyak 3. Dan hal ini dilakukan maksimal adalah 15 menit, ya, 15 menit sebelum pelaksanaan ANBK ataupun gladi bersih harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini peserta yang tidak hadir siapa, kemudian kita pilih peserta cadangannya siapa, ya seperti itu. Kita pilih, kemudian kita pilih menu simpan, ya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman untuk aktivasi peserta cadangan, teman-teman hadim ingin yang memberi tambahan, monggo. Pak Purna, monggo. Sampun tadi ya. Pun aman Pak Andi, lanjut. Sampun nggih. Oke, itu mengenai aktivasi peserta cadangan. Nah, di sini ada juga menu jadwal sinkronisasi. Ini hanya digunakan untuk lembaga yang melaksanakannya dengan mode semi daring. Ya, untuk full daring itu tidak perlu melaksanakan di jadwal sinkronisasi. Karena di sini hanya membutuhkan yaitu pengambilan data dan penguploadan data, ya. Nah, ini sinkronisasi hanya dilakukan untuk semi online, yaitu dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 September, ya. Seperti ini. Oke. Mungkin dari sini teman-teman ingin menambah untuk mengenai apa yang perlu kita lakukan pada poin 1 sampai dengan 6, ya. Mungkin teman-teman tadi ada yang memberi tambahan, monggo. Kang Indra? Pas, Kang Andi. Dipastikan saja aplikasinya yang sesuai dengan ini, nggih. Aplikasi Proktor dan examnya. Oke, nggih. Benar Kang Indra, terima kasih. Jadi untuk
aplikasi Proctor dan examnya dipastikan sesuai dengan kode yang ada di belakang ini, ya, yang terbaru untuk Proctornya. Kemudian untuk kliennya juga ada di sini seperti ini. Kalau menggunakan laptop ataupun PC, seandainya menggunakan Chromebook, teman-teman hanya tinggal menguploadnya saja. Mengupdate-nya saja. Ya, seperti itu. Oke, mungkin insya Allah poin 1 sampai dengan 6 ya sudah kita jelaskan ya. Di sini sekali lagi ya. Poin 1 sampai dengan 6 mungkin teman-teman segera eksekusi ya. Karena data tersebut ya akan diambil pada tanggal 3 September 2025, yaitu maksimal pukul 23:59 WIB. Ya. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan ya. Seandainya ada mungkin kurang jelas atau apa, nanti bisa dikomunikasikan dengan tim HD masing-masing rayon. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, luar biasa. Keren. Secara gamblang. Terima kasih sama-sama.